potong dulu, kemudian tumbuh tunas 2, kita pilih yang ke kanan tunasnya. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat bonsai lantana tanpa kawat. Oke, jangan kemana-mana ya. Bersama saya Sufyan Ahmad di Plancraft di inilah untuk penampakan kita main cutting ya. Kita main cutting. Ini proses tanam langsung di tanah. Ini sudah menembus ke tanah langsung ya, tidak di pot seperti ini. Untuk penampakannya memang liukannya lumayan ya, walaupun ini tanpa kawat, benar-benar tanpa kawat ini. Jadi ketika saya dapat itu cuma ini sampai sini batang, ini 2 tok. Kemudian ini saya press, muncul terusan dari batang tersebut. Ini juga sama, ini saya main potong seperti ini ya. Bentuknya seperti inilah. Kita akan praktekkan pada bahan bonsai lantanya yang ini. Nah, kita akan pruning ya. Kita akan pruning dulu bagaimana nanti keadaan percabangannya, baru nanti kita eksekusi. Oke, kita akan mulai pruning dulu. Untuk bahan bonsai lantana ini menurut saya memang kurang kita rekomendasikan ya, hanya kita main asik-asikan saja. Kalau dilihat dari penampakan daun, warna daun ini agak kekuningan seperti ini sebenarnya kurang nutrisi atau akar sudah full, karena memang lantana itu boros sekali dengan yang namanya media. Tapi dalam kesempatan ini kita akan pruning saja dulu, kemudian melihat percabangannya. Kalau bisa kita akan main press supaya agak sedikit punya lengkungan walaupun tanpa kawat. Kurang lebih seperti inilah untuk bahan bonsai lantana saya yang prosesnya main cutting, walaupun ada beberapa yang mati ranting. Nah, ini dia kelemahan dari bahan bonsai lantana. Ini yang menjadikan bahan bonsai lantana itu jarang tampil di kontes, karena selain pembentukan dengan kawat itu luar biasa susah, juga mudah sekali mati ranting. Nah, contohnya ini ya. Kalau ini memang sudah lama saya biarkan saja untuk kesan alaminya lah, mati nggak masalah. Kemudian yang ini, nah ini yang ini mati, kita akan potong saja. Nah, kemudian ini juga sedikit, ini sedikit potongan-potongan seperti ini. Nah, nggak masalah sebenarnya sih, kan sudah ada untuk penggantinya ya. Ini juga sama nih, dilihat ini ada penggantinya, kita potong saja. Ini juga mati nih. Nah, ada penggantinya yang ini juga dikit. Nah, karena saya prosesnya adalah main cutting ya, kita main cutting ini. Gerakannya ini kan ini tanpa kawat, jadi untuk ini lurus, kemudian saya potong, jadi bergerak ke kiri, saya potong bergerak ke kanan. Kalau misalkan saya ingin membuat 2 cabang, tinggal kita press, tumbuh 2 cabang. Nah, ini saatnya kita potong nanti. Nah, seperti itu ya. Jadi pemotongannya seharusnya menunggu sampai benar-benar proporsional, seharusnya ya. Ini ada beberapa yang memang belum proporsional, saya potong. Nah, misalkan ini ya, ini kan sudah proporsional, kita potong saja, press mendekati mata tunasnya. Ini press dengan pangkal cabang atau pangkal anak cabang atau pangkal ranting. Jadi di sini ada 2 mata tunas nih, ada 2 mata tunas, 1, 2 seperti ini ya. Mainnya seperti itu. Yuk kita sambil press mana yang harus kita press. Ini sudah saatnya kita press juga. Untuk pembentukan bonsai lantana ini, kemarin ada yang sempat tanya, Mas, kalau misalkan batang sudah
pengen kita batang sudah proporsional, pengen kita potong, apakah tumbuh tunas? Pasti tumbuh tunas, tapi dengan catatan kita harus menyisakan mata tunas. Harus menyisakan mata tunas. Kalau kita tidak menyisakan mata tunas, ya tidak mungkin akan tumbuh tunas, kecuali untuk batang yang sudah tua atau berkayu. Ini biarkan. Ini sudah kita potong. Sudah. Ini enggak usah pakai. Nah, ini ke dalam. Ini ya. Ini cabang seperti ini masuk ke dalam seperti ini. Sepertinya ini kita potong saja. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang mati-mati seperti ini ya, kita press saja. Nah, kita menggunakan yang ini nanti. Yang ini kita akan potong saja. Main potong-potong seperti ini nggak masalah ya, main potong-potong nggak masalah. Yang ini kita akan potong. Yang ini kita biarkan saja ya. Kemudian ini masih hidup sebenarnya, ini masih hidup, posisinya kita biarkan saja yang mati ini. Nah, kita memang awalnya kurang bagus ya untuk main cutting, tapi lama kelamaan nanti ketika tumbuh tunas itu tetap nanti cabang yang kita press atau anak cabang atau ranting yang kita press setelah tumbuh tunas nanti juga ikut membesar juga. Contohnya ya, contohnya ini, anggap saja ini ya, mana ya, ini bawah. Nah, kalau misalkan ini saya potong nggak masalah sebenarnya. Walaupun agak lama ini nanti akan tumbuh besar, walaupun lama. Tapi kalau kalian pengen cepet, kalau batang pengen anak cabang ya, anak cabang pengen proporsional ya, ini kita los saja. Ini kita los ya. Nanti tetap juga kok akan tumbuh tunas. Ini kita potong saja. Ya. Lumayan ya. Kita putar coba. Ya lumayan untuk sekelas bonsai lantana, bahan bonsai lantana tanpa kawat, alias untuk apa namanya, gerakannya ya punya liukan lah ya, punya liukan, nanti bisa lebih berkarakter. Contohnya yang tadi, yang di awal ini contohnya. Nah ini bahan bonsai lantana yang sama sekali saya tidak menggunakan kawat, sama sekali tidak menggunakan kawat. Bisa meliuk seperti ini, lihat, meliuk seperti ini. Nah, jadi ketika kita ingin membuat liukan seperti ini, tinggal bagaimana cara kita memilih mata tunas ya. Silahkan kalau misalkan pengen, misalkan ya, ini pengen kita gerakan nanti, oh ya mohon maaf, kita fokuskan ya. Misalkan ini nanti pengen kita gerakan agak ke kanan misalkan. Ketika nanti ada tunas dua yang tumbuh, berarti kita pilih tunas yang ke kanan, yang ke kiri kita potong. Jadi akan bergerak tumbuhnya dengan apa yang kita harapkan. Contohnya ini ya, ini kalau misalkan ini kan tadi tumbuh anak cabang tumbuh, kemudian tumbuhnya ke atas. Nah, kita pengen menggerakkan ini agak sedikit ke kanan, berarti kita potong,
kemudian tumbuh tunas kanan dan kiri, kita pilih yang ke kanan, ini kita potong yang ke kiri. Kemudian yang dari kanan sini pengen agak ke lebih keluar lagi, ini kan kalau seperti ini kan nanti dibiarkan terus akan masuk tumbuhnya, masuk ke dalam dimensi. Nah ini kita akan keluarkan, berarti kita pilih potong dulu, kemudian tumbuh tunas 2, kita pilih yang ke kanan tunasnya pilih ke kanan lagi. Ini kurang keluar, misalkan seperti ini, nanti akan tertutup dengan percabangan yang di atas, berarti ini kita keluarkan, kita potong lagi, pilih tunas yang akan mengarah sesuai dengan arahan yang kita pilih di awal, seperti itu. Oke ya, jadi walaupun tanpa kawat kita bisa membentuk bahan bonsai lantana, walaupun ini bahan bonsai menurut saya memang kurang direkomendasikan. Selain susah untuk dibentuk dengan kawat, dan itu mudah mati ranting juga, susah rapatnya juga ya. Ini kalau main cutting seperti ini, alangkah bagusnya ya di ground, kemudian full sinar matahari. Jadi tumbuhnya tunas itu rapat, mata tunasnya rapat, tidak seperti ini nih, lihat. Kalau misalkan tidak full sinar matahari seperti ini nanti, nah ini jarak antara yang saya potong, saya press dengan tumbuhnya ini nih, lihat, ini panjang sekali nih. Nah panjang sekali, ini diakibatkan karena kurang sinar matahari. Jadi saran saya ketika kita pengen membuat semua bonsai lah, semua jenis bonsai, ketika press, sistem press, cut and grow atau clip and grow, kita ground, kemudian kita tempatkan di full sinar matahari. Kalau seperti ini susah sekali nih, ini atasnya kan rindang kayak gini. Jadi untuk pertumbuhan pohon memang kurang begitu maksimal ya, kurang begitu maksimal, dan untuk pertumbuhan tunas nanti akan kurang rapat. Nah ini contoh saja lah ya, ini amplas hitam, tunas-tunas baru kan luasnya kurang rapat. Ini yang mengakibatkan nanti susah untuk mendapatkan kerapatan dari percabangan ataupun anak cabang ataupun perantingan. Bagaimana solusinya? Ya solusinya cari tempat yang full sinar matahari atau tidak rindang. Atau kalau misalkan sudah terlanjur ya solusinya kita press lagi, seperti itu. Jadi kerja 2 kali ya. Ya sebelum kalian kerja 2 kali, terlebih dahulu pilih tempat yang full sinar matahari. Oke ya, semoga bermanfaat dalam membentuk bonsai lantana tanpa kawat. Nah ini siap berkarya tanpa batas, berkaryalah tanpa batas. Tidak punya kawat, kita bisa main clip and grow atau cut and grow, atau bisa kita ikat dengan tali ganjeng sana ganjeng sini. Oke, tetap semangat. Salam bonsai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.